Comeback ke pribadi. Gue bilang juga apa? Gue bilang juga apa? Market Bitcoin hancur, habis, lenyap. Hari ini tanggal 19 Juni 2022. Ya, tiap hari saya melihat bahwa 17.000 sudah nyentuh. Maka ini pertanda di 19 Juni 2022 ini seluruh kripto, currency, dan NFT non-fungible token itu akan sah lenyap di Oktober 2022. Bill Gates mengatakan bahwa non-fungible token NFT adalah the greater full theory atau teori orang bodoh, ya. Akan selalu ada orang bodoh yang lebih banyak, lebih besar di pasar yang siap membayar harga, ya, berdasarkan harga penilaian yang lebih tinggi. Mereka siap membayar harga yang lebih tinggi untuk aset yang sudah dinilai terlalu tinggi. Nah, inilah orang yang dungu, bodoh, goblok, ya. Banyak sekali di pasar saat ini sejak itu mulai muncul, itu sejak awal pandemik sampai dengan saat ini. Nah, dari orang-orang bodoh itu yang membeli aset dengan harga yang sangat tinggi itu, pada akhirnya ketika tidak ada lagi yang bersedia untuk membayar lebih tinggi dari yang mereka beli, maka harga aset itu akan menurun tajam, akan tidak laku, akan turun tajam, membuat investor bodoh itu yang membeli itu akan mengalami kerugian besar pada investasi yang sebenarnya tidak ada gunanya, tidak berharga sekali aset yang dibeli, ya. Contohnya monyet, membeli monyet digital, ya. Contohnya juga seperti ada seorang pengusaha di Malaysia, ini informasi, ya, membeli cuitan pertama mantan CEO Twitter, Jack Dorsey. Cuitan pertama dia bikin NFT dan dibeli oleh pengusaha Malaysia itu senilai 42 miliar, dan pengusaha Malaysia itu menjual lagi dan tidak ada yang mau membelinya, hanya ada penawaran sebesar 4 juta rupiah. Nah, inilah tanda-tandanya bahwa sudah mulai adanya kekeringan duit. Orang sudah mulai berhemat. Maka hal-hal yang itu, hal-hal yang namanya NFT, kripto-kripto, yang pam-pam bisnis yang membodohi seluruh orang di dunia. Teori orang bodoh yang dikatakan Bill Gates itu, yang dulu sejak tahun bulan 18 April 2018 pada saat rapat umum pemegang saham Berkshire Hathaway, ya, perusahaan investasinya Mr. Warren Buffett, dia mengatakan, ditanya wartawan tentang cryptocurrency Bitcoin, dia mengatakan Bitcoin itu adalah racun tikus kuadrat. Dan itu memang terbukti bukan racun tikus kuadrat, racun membunuh seluruh rakyat, seluruh masyarakat di dunia. Uangnya ludes, ya. Di kripto, di Bitcoin yang hancur ini membuat kripto-kripto semua lenyap, termasuk NFT. Semuanya yang sudah membeli NFT yang mahal-mahal itu, ya, duitnya sudah membeli aset yang mahal itu, tidak ada yang mau membeli. Yang paling beruntung di dunia adalah orang Indonesia, yaitu si Gozali Everyday. Dialah yang beruntung dibeli foto dirinya di NFT dan dia menikmati duit miliaran. Sedangkan yang membelinya, fotonya tidak bisa menjual. Ini logika yang sudah kebalik-balik, ya. Logika yang sudah tidak waras. Makanya dibilang teori orang bodoh. Nah, hanya orang-orang bodoh lah yang membeli aset yang tinggi. Itu yang dikatakan Bill Gates itu, aset yang sudah dinilai tinggi sekali. Aset yang katanya Bill Gates itu, monyet digital bisa memajukan dunia, cibirannya Bill Gates, ya. Yang tidak ada gunanya, tidak ada manfaat sama sekali bagi ekonomi dunia, ya, hanya menggoreng-goreng pasar. Nah, seperti kripto juga, seperti Bitcoin, tidak ada gunanya. Seperti
yang sekarang kata teman saya ya, itu sudah banyak sekali teman-temannya yang menambang-nambang Bitcoin, yang mining-mining Bitcoin itu atau mining-mining kripto itu sudah pada rugi, ongkos biaya produksinya, listriknya sudah tinggi, segala macam tidak sesuai lah dengan permintaan, dengan penawaran yang terjadi di pasar. Mereka sudah pada rugi, ya. Nah, itu akan lenyap bisnis yang tidak sangat-sangat tidak menguntungkan, menyesatkan banyak orang. Bisnis orang bodoh, teori orang bodoh, ya. Saya mengatakan ini sudah cukup lama, dari tahun lalu saya mengatakan ini, malah bukannya mereka itu menerima hal nasihat yang baik, mereka berhenti, mereka keluar, tarik dana mereka selagi harga itu masih, saya mengatakan itu di bulan Oktober, di bulan November harga Bitcoin itu naik tinggi-tingginya sepanjang sejarah, mendekat 68.900. Mereka tidak keluar, mereka bilang itu bisa 70.000, bisa ke 1 juta, malah dengarin dari Robert Kiyosaki. Malah mereka mengatakan bisa tembus 100.000 segala macam, dan saya dikatakan macam-macam ya. Malah ada yang mengajak saya, menantang saya untuk taruhan. Saya ini, kalau saya mau taruhan dengan Anda, saya bisa kaya mendadak hanya dalam beberapa bulan. Di bulan Oktober saya sudah mendapatkan duit yang banyak. Saya bisa membawa sponsor saya untuk taruhan dengan Anda. Tetapi karena Anda pasti kalah, sudah pasti kalah, tetapi saya tidak, bukan orang seperti Raja Tega yang pembuat kreator Bitcoin, kripto itu, ya. Yang money game itu, ya. Kalau saya seperti mereka, Raja Tega, ya saya sudah kaya, kalian pasti bangkrut. Tapi kalian itu sudah kaya, sudah habis duitnya. Masa kan duit kalian harus membayar saya lagi? Saya hanya bertaruh hanya dengan orang kaya nomor 1 di dunia, Elon Musk, jika dia bersedia. Karena dia rugi pun itu hanya secuil dari duit dia. Ya, oke. Permainan-permainan seperti ini itu sudah muncul itu di tahun-tahun 90-an, tahun 2000. Dan kita ini sudah hadir di dunia begitu, dan kita sudah tahu. Dan saya, kalau memangnya saya mau seperti itu, skim money game, bagaimana melipat duitnya, permainan duit supaya menarik orang untuk ini. Kita itu pembuat skimnya, kita tahu, dan kita dulu pemain itu. Jika kita itu mau seperti itu, bisa. Makanya saya ajarin kalian bahwa itu semua itu penipuan, scam project. Itu semuanya itu hanya tipu-tipu, dibangun narasi, ya, dibangun narasi ya. Teknologi blockchain yang akan mengganti sistem perbankan, ya, sistem perbankan orang gila, ya, ya. Bagaimana mau mengganti sistem perbankan terus identitasnya tidak jelas, ya, bisa anonimus, ya, bisa dengan nama samaran, ya, tidak membayar pajak, tidak mengikuti aturan pemerintah sama sekali, dan sistem yang sudah dibangun oleh desentralisasi, yang sudah diawasi oleh bank sentral, yang sistem yang sudah rapi, yang sudah berjalan. Selalu mau melawan arus, dibangun narasi bahwa mata uang fiat, ya, selalu mencetak-cetak uang, membuat inflasi. Semua negara, saya kasih tahu, ya, bukan hanya US dollar, semua mencetak uang untuk membiayai pembangunan. Bagaimana mau membiayai pembangunan tanpa mencetak uang? Itu sudah sistem moneter dunia. Ya, jangan berpikir yang aneh-aneh mau mengganti sistem. Anda hanya dibodoh-bodohi oleh pembuat. Anda semua ini, mau tua muda yang membeli Bitcoin, cryptocurrency, itu hanya Anda termakan narasi teori orang bodoh. Dan Anda itu tidak berpikir panjang karena Anda masih kurang pengalaman. Anda itu tidak ada jam terbangnya. Anda gampang ditipu. Ya, sekarang uang Anda sekarang tinggal Anda menangis darah. Uang Anda itu jadi nol semuanya. Disitulah baru Anda sadar apa yang selama ini saya katakan, apa yang saya ucapkan itu benar. Maka belajarlah dari orang yang lebih senior, ya. Anda yang tidak mengerti apa-apa, belajarlah lebih senior. Anda harus belajar dari orang yang lebih tua. Orang lebih tua secara hukum alam, dia lebih dulu hidup dari Anda. Dia sudah mengalaminya sebelum Anda mengalaminya. Jadi kalau dia mengatakan racun tikus kodrat, dia mengatakan bahwa sebentar lagi mereka akan menikmati kehancurannya,
teori orang bodoh itu benar. Anda jangan ngotot keras kepala. Anda itu baru seumur jagung. Anda itu belum pengalaman. Apalagi saya sangat heran sekali. Sesuatu investasi, mereka belajar dari yang menawarkan di media sosial. Kalau mereka percaya kepada orang yang sudah usianya lebih tua dari mereka senior, masih bisa dipercaya, masuk akal. Tetapi mereka percaya pada orang yang masih muda. Mukanya aja masih culun, usianya masih muda, tidak ada rahang sekeras ini. Mereka belum punya banyak pengalaman dalam hidupnya. Itu namanya si buta menuntun si tuli. Buta tuntun tuli. Tuli tuntun buta. Kedua-duanya menuju jurang. Ya, sama-sama tidak tahu apa-apa. Ya. Sekarang dengan kondisi seperti begini, coba Anda berani tawarkan lagi. Luar biasa. Kalau Anda masih tawarkan untuk membeli kripto lagi, ya siapa saja di media sosial membeli kripto lagi, Anda tunggu waktunya saja. Bitcoin jadi nol, masalah besar terjadi. Banyak orang kehilangan duitnya. Dan orang akan mengadu ke Barreskrim bahwa ini kripto ini telah menipu dia. Orang Indonesia kalau duitnya habis ludes, dia akan mengadu. Dia akan mencari Anda toko-toko kripto yang lain semuanya yang menjual itu kripto itu. Mereka akan ke Barreskrim dan mengadu, bikin laporan semuanya. Dan Anda yang mempromosikan kripto itu, siap-siap nasib Anda mirip-mirip Indra Kents. Saya kasih warning ini, itu di tahun 2023 nanti. Karena ini akan terjadi kekacauan yang besar. Ini akan terjadi kekacauan besar di seluruh dunia. Puncaknya adalah tidak akan lama lagi. Anda sudah lihat ya. Suku bunga yang mulai trennya luar biasa, 75 basis point di bulan Juni. US akan naikin, Bank Sentral Amerika akan menaikin lagi 50 basis point. Itu sudah dalam wacana meetingnya. Nanti di bulan depan, cuma dalam 2 bulan sudah 1,25%. Ini sangat luar biasa. Masih ada bulan Juli, Agustus, September. Nah, Oktober market karam. Terjun bebas di bulan Oktober. Dan tahun 2022 ini kemungkinan bunga Bank Amerika, suku bunga Amerika itu akan di atas 3%. Ini angka yang sangat fantastis, yang sangat tinggi sekali. Ya, dengan suku bunga yang tinggi ini, maka semua aset yang berisiko, apalagi Bitcoin, cryptocurrency, NFT, sesuatu yang tidak ada fundamental, yang tidak berguna bagi ekonomi ini, akan habis lenyap. Semuanya akan tarik duit. Yang membuat Bitcoin harganya bisa tinggi itu karena ada 20 yang saya tahu. Mungkin lebih dari itu, tapi 20 perusahaan besar, perusahaan teknologi besar berinvestasi di dalam membeli itu Bitcoin. Itulah orang-orang teknologi yang masuk ke dalam kategori teori orang bodoh itu, ya MicroStrategy ya, yang paling terbesar MicroStrategy perusahaannya. Kedua adalah Tesla. Pada saat bursa Nasdaq hancur, ini sudah saya sering ulang-ulang, bahwa itu akan terjadi kerugian besar di harga saham mereka. Bisnis mereka akan mengalami masalah yang besar, masalah likuiditas. Maka mereka pasti akan mencairkan. Mereka akan membutuhkan dana. Mereka akan mencairkan uang mereka yang besar itu di Bitcoin. Atau mungkin ada sebagian di kripto yang lain. Di Dogecoin atau di mana saja. Di semua kripto. Karena begini. Yang membuat harga Bitcoin itu bertahan puncak. Harganya stabil. Tidak jadi nol ya. Karena ini sesuatu yang, ini bukan aset juga. Ini sesuatu barang yang tidak ada fundamentalnya. Itu karena masih ada dana-dana perusahaan-perusahaan teknologi itu. Yang punya mimpi ke depan bahwa ini bisa mengganti sistem, ya itu tujuan mereka itu. Nah, kalau mereka tarik dana semuanya keluar tarik, maka akan terjadi kepanikan besar-besaran di pasar.
dalam jumlah banyak keluar, maka itu membuat harga itu anjlok tajam. Dan mereka harus segera. Ini mungkin tidak akan lama lagi akan terjadi ras tarik besar-besar dana keluar dari Bitcoin. Karena kalau mereka tidak keluar dari sekarang, mereka juga bukan orang bodoh. Apakah mereka mau keluar di harga nol? Mereka harus keluar dari sekarang. Karena Bitcoin itu pasti menuju ke habitat semulanya. Habitat semulanya adalah nol. Maka dia akan ke sana. Jadi Anda jangan ngeyel, jangan keras kepala. Ya, kalau Anda ngeyel, Anda keras kepala tidak mau keluar dari Bitcoin, berarti memang Anda itu orang bebal. Nah, orang bebal itu biasanya mendapat kemalangan dalam hidupnya. Ya, nanti Bitcoin jadi nol, baru Anda percaya. Ya, sebelum terlambat, segera keluar. Karena Anda tidak bisa melawan suku bunga US. Tujuan dari suku bunga US adalah membuat ekonomi lemah di dunia ini. Memang tujuannya membuat ekonomi lemah, membuat Anda berhemat. Tujuannya supaya Anda tahu. Ini dibuat supaya Anda berhemat. Supaya uang itu tidak ada lagi di pasar. Maka semua orang akan mencairkan uangnya. Mereka akan memindahkan uangnya. Kemana? Ya ke tempat yang pasti dong. Taruh di bank, dapat bunga. Atau membeli surat utang dapat bunga. Mereka tidak mau lagi yang seperti ini mulai awal kegilaan ini mulai muncul tuh sejak pandemi. Orang banyak di rumah, bisnis tidak jalan, maka mereka mulai berjudi gambling di dunia maya, internet ini. Termasuk mereka membeli NFT yang gak jelas ini, yang menggoreng-goreng NFT, ya gambar-gambar monyet lah, gambar apa nggak jelas, sampai membuat seseorang menjadi kaya Gozali Everyday itu gara-gara itu kegilaan mereka, ya menggoreng-goreng harga. Nanti pada saat suku bunga sudah tinggi, maka mereka mulai berhemat. Kenapa? Karena orang-orang yang menggoreng-goreng itu, ya saya kasih tahu ini ya, supaya Anda paham, Anda pakai logika ya, logika lagi kembali saya bilang, mereka kesulitan, pasti bisnis mereka menurun, mereka kekeringan likuiditas, mereka harus mencairkan uang mereka yang di NFT, mereka terpaksa menjualnya di kripto, mereka menjual. Jadi tren menjual terus untuk butuh cash. Ini sekarang tren mereka harus pegang cash, ya, maka mereka menjual lah di aset-aset yang tidak berguna ini, kripto, Bitcoin dan NFT. Maka NFT, kripto, Bitcoin itu jadi tamat di Oktober 2022. Lenyap, tamat, sah, tamat, selesai. Ini akan berlangsung lama, suku bunga akan semakin tinggi terus. Dan ekonomi itu semakin masuk dalam resesi, stagflasi, dan Great Depression. Dan kita akan meriset ulang lagi yang kegilaan yang gak masuk akal, yang gak masuk rasio di kripto, di Bitcoin itu dihapus. Pikiran-pikiran gak waras yang selama ini sejak mulai awal pandemik sampai dengan sekarang sudah 2 tahun ini diriset ulang menjadi pikiran yang waras kembali, yang berinvestasi di aset-aset yang jelas, yang ada fundamentalnya. Jangan lagi seperti orang gila gambling ya, masa monyet aja harganya sampai puluhan miliar ya. Ciutan orang bisa dihargai 42 miliar, yang aneh-aneh lah. Ya, Gozali Everyday fotonya bisa laku miliaran. Nah, itu kembali lagi ke pikiran yang waras. Selama ini sudah tidak waras semuanya. Beli token-token kripto yang gak jelas gitu loh. Ya kembalilah ke waras. Anda harus kembali lagi. Dengan kejadian ini Anda rugi. Kalau Anda yang masih keras kepala, ya Anda harus mengalami kerugian ini sampai Anda menangis darah. Disitulah Anda merenung, Anda mulai waras kembali bahwa oh, apa yang saya lakukan ini salah. Kembalilah ke waras ya. Membeli sesuatu tuh melihat jelas, itu fundamental. Jangan karena apa yang dikatakan teman, ikut rame, ya pada Anda sendiri nggak tahu apa-apa. Terus satu lagi, ingat, apa yang dikatakan senior itu ya, itu dia ingin membantu Anda. Anda itu jangan keras kepala gitu ya. Oke, sekian informasi yang bisa saya berikan kepada Anda. Yang saya mau katakan kepada Anda, segera mumpung ada waktu, Anda segera menyelamatkan
uang Anda. Ya, berpikirlah yang waras karena ini kondisi akan semakin memburuk dan Anda akan kehilangan uang besar-besaran. Cepat keluar dari Bitcoin, kripto, NFT. Segera keluar hari ini juga. Ya, jangan sampai terlambat. Karena kita nggak tahu marketing kalau sekali banting, kalau semua orang sekali keluar dana besar-besar 20% teknologi itu, maka amblas itu Bitcoin dan kripto-kripto ini. Oke, jangan lupa. Sekarang ini Anda harus alihkan dana Anda itu ke tempat yang menguntungkan. Ya, kalau di bursa saham siap-siap mau crash hancur, Anda masuk ke trading futures market. Karena futures market itu Anda lebih fleksibel. Anda bisa trading ke utara dan ke selatan dimanapun. Anda bisa take profit. Tinggal tergantung Anda memahaminya di orang yang tepat. Nanti saya akan jelaskan kepada Anda, ada email di deskripsi di bawah ini. Dan satu lagi, Anda yang sudah sering trading futures, Anda ingin dapatkan yang terbaik sinyal-sinyalnya, Anda join dengan link broker yang sudah saya sediakan di deskripsi di bawah ini. Sukses untuk Anda. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan tekan loncengnya untuk notifikasinya. Dan paling penting di sini adalah bagikanlah kepada yang lain supaya mereka juga jangan hilang duitnya di tahun 2022 ini. Karena bulan Oktober 2022 cryptocurrency dan NFT tamat riwayatnya. Sukses untuk Anda.